Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara, shalom. Boleh lambaikan tangannya, shalom. Boleh bangkit berdiri kita. Ya. Puji Tuhan. Kita penuh dengan sukacita Tuhan, amin. Sebelum kita mulai, kita boleh salam kanan kiri depan belakang bilang begini: sukacita Tuhan penuh atasmu. Sukacita Tuhan penuh atasmu. Haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat dong buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita angkat tangan kita bersatu di dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kalau hari ini kami ada Tuhan, kami percaya semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami mau senantiasa bersyukur kepadamu ya Tuhan. Apapun keadaan kami Bapa, kami mau mengucap syukur. Kami mau berkata Tuhan Yesus kami baik. Tuhan Yesus kami sangat baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bawa hati kami bawa hidup kami untuk menyembah Tuhan. Kami bawa persembahan kami untuk senantiasa ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sertailah kami Tuhan. Bimbinglah kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan percaya. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Yesus kami yang terindah. Engkau Tuhan kami yang terindah.
Biarku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hati. Mari kita bangkit berdiri. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Kami bawa hati kami Tuhan. Yes, Lord Jesus. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus, Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, selamanya Kau Tuhan. Selamanya kami bawa hidup kami. Kami bawa syukur kami hanya bagi-Mu, oh Tuhan. Ini hati dan hidup kami Tuhan, menyembah-Mu, bersyukur kepada-Mu Tuhan. Biar segala hormat pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi
kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Segala hormat syukur hanya bagimu Bapa. Kami mau lebih lagi memuji Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Haleluya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus, Yesus, yes, oh giranglah. Tuh tangan yuk, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, yes. Dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama. Oh girang, tangan begini yuk. Oh giranglah, oh girang, yes. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus, Yesus amat cinta balas saya. Oh giranglah. Boleh ya Jumat Tuhan saja ya katakan ya. Dengar Dia panggil nama saya. Haleluya. Ya. Jemaat Tuhan, dengar. Sama-sama kita yuk. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, oh giranglah, oh giranglah, oh girang, yes. Yesus amat cinta pada saya. Oh ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Kami bersuka karena Engkau Tuhan Yesus. Dan kami mau duduk diam Tuhan, dengar-dengar akan firman Tuhan. Berkatilah hati kami, urapilah setiap kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama-sama kita angkat pujian ini kembali. Yesus, Kau kebenaran, amin, yang menyelamatkanku. Kau memberikan ku hidup, yes, dan anugerah-Mu Tuhan. Kami nyatakan janji kami hanya kepadamu, kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, tetap menyembah-Mu, dunia tak bisa
buat Tuhan Yesus. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, aku hidup bagimu. Tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Terima kasih sudah mengikuti pujian penyembahan kita tadi. Dan sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur atas segala sesuatunya yang boleh ada sekarang ini Bapak. Kami tak henti-hentinya, tak habis-habisnya berterima kasih. Dan juga atas segala sesuatu yang boleh Kau izinkan dalam kehidupan kami Bapak, kami percaya semua ada maksud Tuhan. Biarlah Kau urapi pendengaran kami, Kau urapi keadaan kami sekarang ini Bapak, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu yang akan mengubahkan hati setiap daripada kami, yang akan memenangkan setiap kehidupan daripada kami. Terima kasih Bapak, urapi hamba yang bukan siapa-siapa, biar Engkau yang terus semakin besar, hamba yang semakin tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Kristus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom sekali lagi untuk Bapak Ibu semuanya, berjumpa dalam ibadah kedua dari GBI Ensemble Church Melbourne ya. Dan puji Tuhan, hari ini juga saya sangat senang sekali bisa bertemu secara online bersama Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang mungkin sekarang ini sedang mendengarkan entah di rumah ataupun di jalan ataupun di mana Anda berada, yang sudah menyempatkan untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga mengikuti ibadah secara online ini. Saya bersyukur, pastinya Tuhan Yesus senang untuk melihat anak-anak Tuhan yang mau memberikan waktunya, yang mau sungguh-sungguh memberikan apa yang boleh menjadi bagiannya Tuhan, termasuk waktu kita Bapak Ibu. Saya percaya bahwa pertumbuhan rohani kita itu tentunya harus tergantung dari asupan rohani yang kita dapatkan, termasuk dalam ibadah, dalam pujian penyembahan, dimanapun, nggak harus di ibadah ya kan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, mungkin dalam pemuridan ataupun dalam doa-doa pribadi. Sekarang ini kita harus terus ya kan memberikan waktu kita kepada Tuhan. Apalagi sekarang kita merasakan hari-hari yang begitu luar biasa jahat, yang begitu luar biasa gelapnya. Betul tidak? Amin ya, amin ya. Kita harus terus belajar untuk terus dekat sama Tuhan. Karena tanpa pertumbuhan yang benar, kita tidak akan mendapatkan buah yang benar, buah yang manis ya kan. Dan buah yang manis diperlukan pertumbuhan yang benar juga. Makanya kita harus benar-benar sungguh hidup dalam Tuhan, dan kita sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan, sehingga firman itu yang mengubahkan kita Bapak Ibu. Saya percaya bukannya kita usaha kita, tapi bagaimana firman Tuhan itu, yang firman yang berkuasa, firman yang mempunyai urapan yang masuk ke dalam kita. Makanya sebuah pertumbuhan itu harus dipengaruhi oleh asupan-asupan yang masuk yang ada. Nah, hari ini kita mau belajar nih bagaimana Paulus memberikan suratnya kepada jemaat Tesalonika untuk benar-benar hidup yang kudus. Ya, dia memberikan nasihatnya kepada seluruh jemaat Tesalonika untuk hidup yang kudus. Bagaimana sih hidup yang kudus itu? Kita tahu cuma apa? Supaya kita nggak jahat, supaya kita nggak macam-macam, nggak jatuh dalam dosa. Tapi apa sih semuanya itu?
Nah, hari ini kita mau mendengarkan pesan daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca firman Tuhan yang sebagai tuntunan kita di minggu ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan 23. Kita akan baca bersama-sama, Bapak Ibu di tempat masing-masing dimanapun sekarang ini berada. Dan kita akan baca dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan 23. Dengan judul perikop, nasihat-nasihat. Kami meminta kepada kamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah sesuai dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Bapak Ibu, kehidupan yang tidak bermanfaat adalah kematian yang datang lebih awal. Yes. Yang bermanfaat itu seperti apa sih? Bukan bermanfaat untuk keuntungan kita sendiri, tapi bermanfaat bagi orang lain. Karena kita percaya kita diberikan kehidupan ini oleh Tuhan Yesus Kristus kita, supaya kita bisa menjadi dampak, menjadi berkat bagi orang lain, Bapak Ibu. Ya. Jadi hari ini Paulus mengatakan kepada setiap daripada kita lewat firman-Nya untuk jemaat Tesalonika, yaitu bagaimana seluruh surat kepada jemaat Tesalonika ini tentang mengarahkan pandangan mereka kepada kedatangan Kristus. Ya, kedatangan Kristus mau sebentar lagi, Bapak Ibu. Kita nggak akan tahu, nggak ada jadwalnya. Ya, di kalender juga nggak ada tanda merah apa, tanda libur, nggak ada akan tanda-tandanya, Bapak Ibu. Tanda-tandanya ada, tapi untuk kita nggak akan tahu itu kapan. Ya. Jadi, di mana mereka harus menjalani hidup dengan terang kekekalan, sama halnya pada saat ini, kita menjalani hidup agar tidak bercacat dan tidak lagi hidup dalam pola yang lama. Pola hidup yang lama, pola pikir yang lama, gaya hidup yang lama, udah nggak seperti itu lagi. Ya kan? Di saat itu, jemaat Tesalonika berada dalam tekanan-tekanan orang non-Kristen, Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau dilihat sekarang juga hampir sama. Banyak yang mayoritas menekan yang minoritas. Tapi tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai pola pikir yang baru, pola pikirnya Kristus. Jangan lagi kita membalas kejahatan dengan kejahatan, harus dengan kebaikan. Makanya dikatakan di sini Paulus mengatakan, ayo semua jemaat Tesalonika, ayo semua daripada kita harus hidup kudus. Nah, kehidupan kudus itu, Bapak Ibu, bukan serta-merta kita bisa bilang, oh hari ini saya mau hidup kudus. Nggak cuma dalam ucapan, nggak cuma dalam niat, tapi benar-benar ini adalah roh Allah yang boleh memimpin, yang boleh menuntun, yang boleh memampukan setiap daripada kita. Tanpa roh Allah itu, Bapak Ibu, akan menjadi satu yang sia-sia, nggak akan everlasting, atau nanti up and down. Makanya di hari pencurahan Roh Kudus ini kita harus sungguh-sungguh membuka hati kita, membuka pola pikir kita, sehingga kehidupan kita dipenuhi oleh roh Allah itu sendiri. Jadi jangan lagi kita hidup munafik, jangan lagi hidup dengan topeng bahwa saya hidup dengan roh Allah, tapi hati kita tertutup oleh Allah, dengan Allah. Sehingga apa? Ya kehidupan kita menjadi sia-sia. Tadi saya sudah bilang kan di awal, ya kan, bahwa kehidupan yang tidak bermanfaat, yang tidak bernilai, yang tidak menjadi berkat adalah kematian yang datang lebih awal. Dan setiap daripada kita tentunya Tuhan mau berkehendak supaya kehidupan kita menjadi lebih hidup. Bukan hanya kehidupan yang kita jalankan yang seperti aktivitas kita di dunia, Bapak Ibu. Tapi bagaimana sekarang ini kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid yang setia, harus benar-benar memikirkan perkara-perkara surgawi itu.
Dan supaya bisa memikirkan yang semua itu, nggak hanya cuma memikirkan keuntungan diri sendiri, memikirkan kenyamanan diri sendiri, memikirkan keselamatan diri sendiri, harus ada Roh Allah dalam kehidupan kita. Karena Roh Allah itu yang akan menuntun kita, yang akan menolong kita, ya, yang menghibur kita, yang akan memberikan kita kebenaran untuk setiap jalan-jalan yang boleh kita hadapi sekarang ini, Bapak Ibu. Yes, harus. Makanya Paulus memberikan dan juga menajarkan nasihat dengan sikap yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu bagaimana sekarang ini kita boleh belajar dari lingkup komunitas kita sekarang. Ya, mungkin tadi keluarga. Setelah keluarga apa? Saya sih lebih senang yang kedua itu adalah komunitas gereja, persekutuan anak-anak Tuhan. Makanya dikatakan tadi di ayat 12, 13 ya kan, kita harus menghormati pemimpin gereja, kita harus menghormati otoritasnya gereja, menghormati bapak atau kakak rohani, para leaders dan ketetapan yang ada, Bapak Ibu. Kita boleh melihat ya kan, para gembala, para leaders ya, para kakak rohani, bapak rohani, itu tentunya mereka bekerja lebih ekstra keras lagi. Karena apa? Tentunya dalam kehidupan mereka untuk bisa menjadi teladan bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang murah, dan juga mereka harus melewati banyak sekali godaan cobaan dalam kehidupan mereka. Ya, dan mereka boleh merasakan dan juga mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, sehingga mereka boleh mengimpartasikannya kepada semua adik-adik ataupun anak-anak rohaninya. Makanya dari setiap daripada kita, Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh menghormati ya para pemimpin gereja kita. Menghormati dari hal-hal yang kecil dulu. Misalnya pada saat dikasih WhatsApp sama Bapak Gembala, Ibu Gembala, atau leaders, menghormati dengan apa? Menjawab, merespon. Amin, haleluya, terima kasih. Kalaupun ada ajakan untuk beribadah, wah puji Tuhan Pak, kami akan datang Pak. Kemudian juga apa? Menghormati otoritas gereja. Datang lebih awal, tidak main handphone pada saat ibadah, ya kan? Pada saat apalagi pada saat kita pujian penyembahan, nggak sibuk update upload story, ya kan? Reels, TikTok, nggak disibukkan oleh kesibukan dunia, Bapak Ibu. Ya, itu tugasnya multimedia. Kalau jadi mau Bapak Ibu mau sibuk ngupload, mau sibuk foto-foto, ya udah langsung aja melayani di multimedia, ya. Jadi tersalurkan. Tapi juga jangan lupa kalau sudah melayani, kita bukan sekedar melayani pekerjaan dari pelayanan, tapi kita harus sungguh-sungguh menghidupi, ya kan, menghidupi Tuhan itu dalam kita, sehingga dalam melakukan pekerjaan pelayanan ada urapan Tuhan yang sungguh boleh ada. Jadi pekerjaan itu nggak jadi sia-sia. Saya percaya kalau cuma Bapak Ibu cuma lagi ibadah, foto-foto, upload, itu buat apa? Buat kesenangan sendiri kan? Supaya dilihat orang, ya kan? Supaya kayaknya kita kelihatannya, wah rohani banget nih hari Minggu ke gereja. Nggak hanya itu, tapi kalau kita boleh melakukan dalam pekerjaan pelayanan, itu bisa menjadi berkat untuk orang yang mungkin melihat postingan Bapak Ibu, oh, wah luar biasa, saya juga harus mau seperti dia, saya juga mau ikutan ibadah, oh ada ibadah, banyak. Kalau kita bekerja dalam urapannya Tuhan, Bapak Ibu, kuasa Tuhan itu bekerja, bukan hanya untuk kita, tapi buat orang sekitar. Maka yang pertama itu adalah Paulus mengatakan, hormatilah pemimpin-pemimpin gerejamu, hormatilah otoritas gereja. Ya, kalau emang sudah ada pemuritan di satu gereja, ikutin. Jangan cuman ibadah minggu saja, Bapak Ibu, nggak akan cukup. Ya, ingat loh, pertumbuhan yang baik itu harus disertai dengan asupan yang baik juga. Dan asupan yang baik itu nggak cuman, oke, saya mau sehat, saya makan sayur, sehat, nggak juga. Minum obat juga begitu kan. Pada saat kita sakit, minum obat juga antibiotik aja minimal berapa? 5 kali. Seperti juga rohani kita, Bapak Ibu, harus terus menerus diberikan asupan firman Tuhan, ya kan? Terus inti melekat lewat apa? Mesbah doa. Terus kemudian juga kita ditajamkan lewat komunitas, ya kan? Pengujian lewat komunitas. Ingat, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Setiap daripada kita pasti harus ditajamkan, Bapak Ibu. Sehingga kalau kita sudah tajam pada saat situasi keadaan yang boleh menekan, ketajaman itu bisa memberikan kita jalan untuk tetap bertahan di dalam nama Tuhan Kristus. Ada amin? Amin ya. Kemudian juga pada apa?
pada leaders dan juga ketetapan yang ada. Patuhi, ikuti. Ya kan, kebanyakan sekarang ini jemaat cuma 3. Ya, satu adalah bisa mengatur gereja. Kedua, mencari pengajaran yang mudah dan enak di telinga. Ya kan? Yang ketiga adalah cari gereja yang bisa dicari untung. Nah, ayo. Saya percaya semua yang ini nggak ada yang seperti itu ya. Amin ya. Amin. Karena kita sebagai jemaat pun harus juga jangan seperti itu aja. Kita harus menjadi jemaat yang luar biasa, jemaat yang excellent, jemaat yang mau berpartisipasi. Salah satunya adalah yang kalau kita menghormati ketetapan gereja adalah kita ikut berpartisipasi dalam pelayanan gereja, apapun itu. Pelayanan doa, orang sakit, pelayanan kedukaan, kita ikut berpartisipasi. Jadi bukan hanya sebagai jemaat penonton atau jemaat yang cuma jadi pengikut. Kita harus naik stepnya ya. Tahun demi tahun, jangan cuma sebagai anak Kristen ya gitu-gitu aja. Kita harus jadi anak Kristen ataupun anak Tuhan, murid Tuhan yang punya upgrade dalam iman, dalam harapan, dan juga dalam kasih. Saya percaya Bapak Ibu, setiap daripada kita kalau kita sungguh-sungguh nih ya, hidup kudus, pasti setiap upgradean itu kita akan merasakan. Setiap tingkatan itu kita akan terus raih dalam kehidupan kita. Karena kita nggak bisa seperti pola pelajaran. Oh, tahun kemarin kelas 1 kayak gini, sekarang kelas 1 kayak gitu juga. Oh, nggak bisa. Ya, pola-pola dalam kasih karunia Tuhan kita nggak bisa menebak ya. Kita nggak bisa mempolakan atau memetakannya Bapak Ibu. Masing-masing orang mengalami Tuhan berbeda-beda. Dan setiap dari Tuhan cara kerjanya berjuta-juta cara. Makanya kita harus mengalami Tuhan itu sungguh-sungguh. Miliki kerendahan hati, ya kan, memiliki sungguh keterbukaan hati, sehingga pada saat Bapak Ibu tertanam pada satu gereja, sungguh-sungguh setia, sungguh-sungguh mengikuti setiap ketetapan yang ada, mengikuti, mematuhi, menghormati, dan juga menghargai setiap pemimpin, leaders ya, terutama gembala, kemudian juga bapak rohani dan juga kakak rohani, maka hidup kita akan terus diarahkan ke jalan yang benar ataupun ke dalam pola-pola yang mengikuti kehendaknya Tuhan Bapak Ibu. Amin ya. Ada amin. Yang kedua adalah Paulus memberikan nasihat itu hidup dalam damai seorang dengan yang lain. Jangan, kalau bahasa Bataknya jangan parbada. Jangan cari masalah. Udah ya. Kalau orang lain yang ngegas, kita yang mesti mengalah. Ingat ya, tarik tambang itu pemenangnya adalah yang mundur. Jadi yang ngalah itu belum tentu dia kalah. Ingat loh, nggak perlu apa kata manusia. Kayaknya saya harus puas nih, bisa ngungkapin apa yang, karena saya merasa benar. Orang yang mengalah itu tentunya akan lebih dikenal oleh Allah kita, akan lebih berkenan kepada Allah kita. Karena apa? Dia melakukan pengendalian diri, Bapak Ibu. Makanya dibilang ya, hidup dengan dalam damai seorang dengan yang lain. Nggak usah cari masalah, ya, nggak usah sensitif-sensitifan, nggak usah pikiran jelek, ya kan, nggak usah menghakimi. Hidup dalam damai aja, lebih enak, lebih tenang, dan saya percaya Anda bisa menjadi murid Kristus yang keren. Amin. Kemudian menegur dengan kasih, ya. Kita harus menegur dengan kasih, bukan dengan omelan yang menyakitkan, omelan yang merendahkan, ya kan? Kata-kata yang kira-kira menyayat hati. Kata-kata yang menyayat hati seperti apa? Silet, kampak, pisau, enggak ya? Kata-kata yang tidak enak ya. Kita harus bisa mengontrol, kita harus bisa mengatur perkataan kita. Yang kasih itu seperti apa sih? Supaya bisa menegur dengan kasih, kita pun harus penuh dengan kasih Bapak Ibu. Nggak bisa kita, saya menegur dengan kasih, tapi kita hidupnya juga dengan Tuhan aja on off, nggak bisa. Supaya bisa menegur dengan kasih, kita harus hidup dengan kasih terlebih dahulu. Penuh hidup dengan kasih, penuh dengan kerendahan hati, ya kan? Penuh dengan apa? Ketenangan, penuh dengan kesabaran, maka teguran kasih itu akan keluar sendirinya. Kemudian memberi teladan, melayani yang tawar hati, membela yang lemah, dan juga membela pribadi yang sabar, ya, menjadi pribadi yang sabar. Maka itu Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh hidup dengan rohnya Tuhan, roh yang sudah dihembusi buat setiap daripada kita yang sudah percaya bahwa roh Allah ada pada kita, sehingga roh Allah itu yang mengendalikan, roh Allah itu yang beracara dalam kehidupan kita, bukan lagi jiwa, keinginan, perasaan kita, mood kita apalagi, tetapi apa?
roh Allah itu sendiri. Artinya roh Allah akan mengharapkan kita untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman-Nya Tuhan. Nggak mungkin. Makanya kalau ada yang saya hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam kasih Tuhan, tapi masih bercandanya jorok, masih nongkrongnya, kemudian juga pikiran macam-macam, itu nggak mungkin. Kalau kita udah hidup dengan rohnya Allah, pasti roh Allah itu akan memimpin kita ke dalam setiap jalan-jalan kehidupan yang lebih benar. Kemudian apalagi Paulus memberikan nasihat supaya kita jangan membalas kejahatan. Nggak usah dibalas, biar Tuhan yang balas. Amin, amin ya. Karena saya percaya kita sebagai manusia kadang-kadang suka masih merasa sakit hati atau masih merasa kayaknya wah saya nggak terima, ya kan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh hidup dengan roh Allah, maka roh Allah itu yang akan meredam amarah, meredam emosi kita, meredam kata-kata yang seharusnya tidak keluar, meredam pikiran-pikiran yang harusnya tidak ada, ya. Itulah roh Allah, rohnya Tuhan itu. Sehingga kita apa? Kita boleh hidup dengan kekudusan yang daripada Tuhan. Kemudian apa? Bersuka cita dalam segala hal. Hal yang susah juga nih, ya kan, dalam keadaan mungkin sekarang ini lagi kepepet masalah ekonomi, masalah keluarga, tapi harus tetap dibilang bersuka citalah. Karena kalau kita bersuka cita, Bapak Ibu, kita boleh peka sama suara Tuhan. Kita boleh melihat jalan-jalannya Tuhan. Kalau kita nggak peka, dipenuhi emosi, dipenuhi dengan amarah, ya kan, maka apa? Kita nggak bisa dengerin suara Tuhan. Kita nggak bisa dengerin apa yang Tuhan mau. Tapi kalau dalam segala tekanan, masalah, situasi, kondisi, kita tetap bersuka cita, ya kan? Bersuka cita itu maksudnya apa? Kita boleh dipenuhi oleh roh Allah, ya. Kita boleh tenang. Kalau ada roh Allah, kita pasti tenang. Ada roh Allah, kita pasti orangnya slow, santai, ya kan? Mau dihina, mau dikatain atau mau diejek, kita slow, ya kan? Karena apa? Kita percaya kita nggak hidup dari omongan manusia. Kita boleh hidup dari firman Tuhan. Tetap bersuka cita. Amin. Lalu apa? Paulus memberikan nasihat juga menjadi pribadi yang berdoa. Bagaimana dengan jam doanya, Ibu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih? Tetap berdoa ya. Amin. Dalam keadaan apapun tetap berdoa. Dalam situasi yang bagaimanapun tetap berdoa. Walaupun kita masih belum melihat jawaban doa, tetap berdoa. Maka saya bilang, kemarin saya boleh berkati dengan sebuah kata-kata, yaitu jangan menyerah sama keadaan, jangan menyerah juga untuk tetap berdoa. Tetap berdoa. Kita percaya jawaban Tuhan itu iya dan amin. Kalau memang kita belum lihat, ya Tuhan pasti akan menjawabnya. Terus berdoa dan menjadi pribadi yang bersyukur. Di dalam doa akan penuh kekuatan. Di dalam doa ada kuasa. Di mana kita bisa apa? Tetap bersyukur melihat keadaan kita, melihat masalah kita, melihat setiap tekanan yang ada, Bapak Ibu. Kita akan tetap bersyukur. Karena apa? Tuhan pasti akan bekerja. Orang yang bersyukur adalah orang yang mau memberikan space, memberikan waktu untuk Tuhan untuk bekerja dalam hidupnya. Ya, kita nggak terpancing dengan emosi, kita nggak terpancing dengan kepahitan, dengan kemarahan, tapi kita boleh memancing kuasa Tuhan untuk bekerja dalam setiap apapun yang sekarang dalam kehidupan kita boleh diizinkan oleh Tuhan. Amin. Kemudian jangan padamkan roh, melainkan selalu mengaktifkan roh. Caranya apa? Salah satunya ya kita harus terus belajar menyembah, belajar memuji Tuhan, berdoa, ya. Jangan putus-putus ya Bapak Ibu. Jangan seminggu sekali, aduh, kejauhan durasinya. Setiap hari, setiap malam, ya. Terus bangun hubunganmu dengan Roh Kudus itu. Bicara dengan Dia, karena Dia adalah roh yang hidup. Dia rohnya Tuhan loh, yang boleh diberikan buat kita. Makanya bangun komunikasi itu dengan rohnya Tuhan, dengan Roh Kudus itu. Bicara, minta kekuatan. Biar Roh Kudus yang mengarahkan setiap daripada kita dalam setiap kondisi apapun, Bapak Ibu. Saya percaya roh itu tidak akan pernah salah. Roh itu yang menolong kita. Dan pada saat kita keadaannya tidak enak, roh itu yang akan memberikan penghiburan buat kita. Dan pada saat kita kelemah, roh itu yang memampukan kita. Ada amin? Amin. Kemudian jangan menganggap rendah nubuatan.
Setiap apapun Tuhan boleh pakai semua cara. Tuhan punya berjuta-juta cara. Makanya ada setiap apapun yang boleh kita dengarkan, masukan, kritikan, ataupun ada orang mungkin gembala atau leaders berbicara buat kita, renungkan dan diuji Bapak Ibu. Ya, kalau benar syukur, kalau nggak benar ya sudah. Karena kita sudah mengujinya dan kita nggak terlalu terpancing oleh itu. Ya, jadi jangan terlalu menganggap rendah nubuatan, lalu uji segala sesuatu dan lakukan yang baik dan juga benar. Paulus memberikan pengajaran nasihat dengan sikap yang harus kita lakukan, yaitu menjauhkan diri. Yang terakhir yaitu menjauhkan diri dari kejahatan. Jaga hati kita, jaga pikiran kita. Makanya hidup kudus itu berarti hidup kita adalah dengan hidup yang baru, tidak dengan pola pikiran lama, tidak dengan hati yang lama, tidak dengan gaya hidup yang lama, tapi yang baru, yang kudus, yang boleh dipisahkan ya dari dunia ini. Yes. Mungkin orang-orang lebih suka jalannya ke kiri, ke kanan, kita tetap lurus. Orang-orang sukanya gelap, kita tetap kepada terang Tuhan. Mampukah kita melakukannya? Nah, ini pertanyaan buat setiap daripada kita Bapak Ibu. Pasti dimampukan. Amin. Karena Tuhan yang memampukan kita. Ayat 24 kita baca. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga yang akan menggenapinya. Ia yang memanggil, Ia yang memberi kuasa, Ia yang memperlengkapi, Dia yang memampukan buat setiap daripada kita untuk boleh hidup kudus. Tetap hidup kudus, tetap lurus, jangan banyak modus, ya. Hidup kita harus tulus, mempunyai kemurnian hati, sehingga kita bisa menang terus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur atas setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar. Nah, kami percaya firman-Mu tergenapi dalam kehidupan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sertai Bapa seluruh anak-anak-Mu sepanjang minggu ini, apapun itu Bapa, dalam pergumulan mereka, dalam pemikiran mereka, dalam apapun yang mereka rasakan, kami percaya biarlah itu semua dikendalikan oleh Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami terima Roh Kudus-Mu Bapa, kami boleh dipimpin, kami boleh diarahkan, dan kami boleh terus Bapa intim dengan Roh-Mu, sehingga Roh-Mu itu menjadi satu kekuatan, menjadi satu arahan buat kami, sehingga kami boleh menerima, mengerti hikmat Tuhan yang tiada sungguh-sungguh berharga dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa, berkati Bapa anak-anak-Mu. Kami percaya biarlah mereka yang mendengar firman Tuhan ini sungguh-sungguh dibukakan mata rohani mereka, dan mereka boleh lebih lagi hidup dengan iman, hidup percaya, dan hidup taat kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapa untuk seluruh pengerja yang boleh mengambil bagian dalam ibadah hari ini, seluruh anak-anak Tuhan, seluruh murid-murid yang setia, Kau berkati. Dan kami juga berdoa Bapa secara khusus bagi GBI Ensemble Jakarta Timur yang sedang dalam pembangunan di GBI Ensemble City Plaza Klender lantai 4 Bapa. Biarlah segala sesuatunya Kau penuhi, segala hal yang kecil maupun besar, tentunya semua tidak terlupakan daripada-Mu Bapa. Berkati Bapa setiap donatur dan juga setiap bendahara surgawi yang boleh menabur pada rumah-Mu ini, dan juga berkati Bapa untuk seluruh alat-alat yang dibutuhkan, kebutuhan yang dibutuhkan Bapa, dari kursi, mimbar, kemudian juga wall panel, kemudian juga sound system, LED tron, alat-alat musik Bapa. Kami percaya Bapa semuanya sudah dipenuhi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh Ensemble Church yang ada di Australia dan juga di Indonesia. Engkau berkati, berikan terus api Tuhan tuntunan-Mu Bapa, sehingga boleh memenangkan banyak jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang Bapa, kami siap untuk menyambut berkat Tuhan di minggu ini. Dan silakan Bapak Ibu Saudara terkasih untuk mengangkat tanganmu dan arahkan hatimu. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Berkat kasih karunia, kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, sukacita dan juga damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus akan terus menyertai kita dari saat ini sampai dengan Maranatha. Kristus datang kedua kalinya menjemput kita di awan dan permai. Di dalam nama Tuhan Kristus yang percaya dan juga sudah menerima, sama-sama kita katakan
Amin, 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 amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.